Perkenalkan, saya Anissa Hikmawati dari Pendidikan Biologi kelas B dengan NPM 191302408. Gimana sih cara belajar kalian selama pandemi gini? Pasti online kan? Nah, pembelajaran online ini kebanyakan tuh bikin siswa boring dan kebanyakan cuma tugas terus tanpa penjelasan. Sedangkan materi biologi itu kebanyakan harus dijelaskan secara tatap muka, misalkan materi sel tumbuhan. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang sel tumbuhan. Sebelumnya, ini video saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi dan pemanfaatan media pembelajaran. Saya di sini cuma berbagi ilmu tentang submateri sel tumbuhan. Sebenarnya sel itu mencakup beberapa materi, yaitu konsep sel, struktur sel, sel hewan, sel tumbuhan dan lain-lain. Tapi di sini saya akan memaparkan tentang materi sel tumbuhan saja. Sel tumbuhan itu memiliki ciri-ciri. Kita belum tahu kan bentuk sel tumbuhan itu. Nah, bentuk sel tumbuhan itu adalah dari bentuk sel tumbuhan ini, sel tumbuhan itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya sel tumbuhan memiliki dinding sel. Hanya sel tumbuhan saja yang memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Memiliki plastida, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang ketiga, memiliki vakuola yang besar, bahkan lebih besar dari nukleusnya. Nukleusnya tuh hanya kecil, guys. Nah, sedangkan vakuolanya tuh besar karena tumbuhan itu bersifat autotrof, yaitu membuat makanan sendiri. Tadi salah satu ciri-ciri sel tumbuhan adalah memiliki dinding sel. Karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, maka dari itu tumbuhan memiliki bentuk sel yang tetap, tidak dapat berubah-ubah. Nah, selanjutnya, sel tumbuhan itu menyimpan energi dalam bentuk pati. Sel tumbuhan itu memiliki beberapa fungsi bagi tumbuhan, yaitu yang pertama, melakukan mengatur aktivitas sel pertumbuhan pada tumbuhan. Yang kedua, berperan dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik, yaitu yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Yang keempat, menyusun dan menjaga bentuk tumbuhan karena ada dinding sel. Setelah memahami ciri dan fungsi dari sel tumbuhan, kita beralih ke organel sel. Organel sel tumbuhan itu terdiri dari dinding sel, membran plasma, plastida, terus nukleus, vakuola, badan Golgi, RE halus, RE kasar, ribosom. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama, dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan itu memiliki karakteristik. Karakteristik dari dinding sel adalah dinding sel bersifat berlapis-lapis, terus diselimuti membran sel primer dan dinding sel sekunder. Yang ketiga, dibedakan menjadi dua, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Terdapat plasmodesmata. Terus selanjutnya, membran sel atau membran plasma. Membran plasma terletak di antara dinding sel dan isi sitoplasma. Yang kedua, tersusun dari senyawa kimia lipoprotein atau gabungan senyawa lemak dengan protein. Yang ketiga, bersifat selektif permeabel, yaitu dia dapat dilewati oleh membran plasma dapat dilewati oleh beberapa zat tertentu yang diperbolehkan. Jadi itu kalau misalkan kayak satpam kali ya, jadi cuma kamu boleh masuk, kamu enggak, kamu boleh masuk, kamu enggak. Nah, selanjutnya kita mau bahas organel plastida. Bentuknya seperti ini, guys. Plastida itu mengandung DNA, ribosom, dan sejumlah enzim dan beberapa protein. Umumnya memiliki zat warna atau pigmen.
Tetapi ada juga yang tidak memiliki warna, yaitu amiloplas. Itu mengandung amilum, dan protein plus mengandung protein, dan elaiplast itu mengandung lemak. Selanjutnya, berdasarkan pigmennya, plastida dibagi menjadi dua, yaitu kloroplas dan bromoplas. Selanjutnya kita membahas vakuola. Vakuola itu tempat menyimpan makanan. Jadi vakuola tadi apa? Memiliki bentuk yang lebih besar daripada nukleus karena bersifat autotrof. Nah, vakuola ini dibungkus oleh membran yang disebut tonoplas. Terdapat beberapa macam senyawa kimia. Semakin tua tumbuhan, maka semakin besar vakuolanya. Memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, tadi itu makanya dia besar karena dia menyimpan cadangan makanan. Sel tumbuhan itu bersifat autotrof, sedangkan sel hewan itu bersifat heterotrof. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi itu bentuknya seperti ini. Nah, kadang-kadang disebut dengan diktiosom. Jumlahnya dapat mencapai ratusan dari setiap sel. Terus berbentuk seperti kantong pipih yang dibatasi membran. Itu bentuknya ratusan, jadi tumpuk-tumpuk kayak tenggo ya. Berapa lapis? Ratusan. Terus yang ke-6 itu ribosom. Ribosom ini menempel pada RE kasar. Nah, selain di RE kasar itu juga terletak di sitoplasma dan nukleolus. Jumlahnya itu tergantung pada keaktifan sel. Jadi semakin aktif sel itu maka semakin banyak jumlah ribosomnya. Dan memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya kita itu membahas retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. RE halus adalah RE yang tidak ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE kasar adalah RE yang ditempeli oleh ribosom. Yang ke-8 itu mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi sel. Jadi setiap sel itu memiliki mitokondria sebagai respirasi, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Terus berbentuk lonjong, kayak apa ya? Ini lonjong. Nah, terus kita mau bahas selanjutnya organel ke-9, mikrotubulus. Mikrotubulus itu memiliki bentuk tabung atau silinder, terus berfungsi memberi bentuk sel. Mikrotubulus itu ada mikrofilamen dan filamen intermediat. Terus selanjutnya kita membahas tentang nukleus. Nah, nukleus itu berbentuk bulat oval. Jika di sel tumbuhan tadi lebih kecil daripada vakuola, ya, lebih kecil daripada vakuola dan mengatur semua kegiatan sel. Semua kegiatan sel tumbuhan diatur oleh nukleus. Nah, dia inti sel. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma itu terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosom. Terus tempat berlangsungnya metabolisme sel. Nah, kita tadi udah bahas tentang ciri-ciri, fungsi, dan organel pada sel tumbuhan. Mungkin sedikit dari berbagi ilmu saya ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat tatap muka, sekolah tatap muka, kuliah tatap muka, dan semua pembelajaran tatap muka, bertemu teman-teman dan bertemu guru-guru dan orang tua kita di sekolah, bukan? Kalau orang tua kita di rumah kan tiap hari ketemu kan. Nah, ya udahlah ya, penutup lah. Karena saya masih terus belajar, jadi saya punya banyak kekurangan ilmu. Saya mohon maaf, banyak salah-salah saya mohon maaf, banyak kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.